Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena berkat doa kalian akhirnya admin Mr. B dapat utangan kopi dan rokok ketengan, sehingga admin bisa kembali melanjutkan alur cerita dari film Kubo and the Two String yang sempat terputus karena admin kehabisan amunisi. Berbekal 3 rokok Samsu ketengan, kopi sasetan, dan seporsi mie tek-tek 4000-an, sekarang admin siap eksekusi alur ceritanya sampai ke final. Buat yang belum nonton part satunya bisa cek link di deskripsi video supaya nggak gagal paham. Diceritakan sebelumnya Kubo dan sang monyet yang ternyata adalah ibu Kubo dan si Kumbang telah berhasil menemukan pusaka pertama, yaitu pedang sakti di antara 3 pusaka yang mereka cari. Saat Kubo dan Kumbang berada di dasar danau untuk mengambil pusaka kedua, yaitu baju perang sakti mandraguna, salah satu bibi Kubo menemukan mereka dan dengan barbar mulai menyerang sang monyet. Miringkan kepala, siapkan 9, dan inilah alur cerita Kubo and the Two String episode 2. Sementara itu di bawah, Kubo terus berenang sampai ke dasar danau, sampai dia menemukan baju besi pusaka yang terlihat begitu berkilauan di dalam air. Dia lantas mengenakannya, tapi tiba-tiba muncul banyak mata raksasa yang bersinar-sinar. Tanpa sadar Kubo menatapnya, dan itu membuat jiwanya melambung terhipnotis melihat banyak rahasia dan segera kehilangan kesadarannya. Sementara itu di atas air masih terjadi pertarungan hebat antara sang monyet dan bibi Kubo. Di tengah-tengah pertarungan tiba-tiba Kumbang muncul dengan ikan menancap pada anak panah yang dia bawa. Oh, dasar serangga. Monyet segera menyuruhnya kembali masuk ke dalam air dan mencari Kubo yang mungkin saja sedang dalam bahaya. Walaupun sudah terluka parah setelah berusaha keras, akhirnya sang monyet berhasil menebas bibi Kubo dan memenangkan pertarungan dengan pedang pusaka itu. Tak lama kemudian, Kumbang kembali ke atas membawa Kubo yang sudah tak sadarkan diri. Saat itu kapal mulai hancur, daun dan ranting mulai berhamburan, terbangan karena Kubo yang mengendalikannya tak sadarkan diri. Sang monyet terlihat sangat cemas melihat keadaan Kubo. Tak lama kemudian serpihan ranting kayu dan dedaunan dari kapal yang hancur kembali menyatu membentuk kapal yang utuh dan Kubo pun siuman. Kubo mengatakan saat di bawah ia melihat kilasan bahwa ibunya merubah dirinya menjadi sosok sang monyet. Dan faktanya memanglah benar bahwa sang monyet ternyata adalah jelmaan dari Saryatu. Dengan dramatis dan melankolis akhirnya mereka pun berpelukan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan tak lama kemudian kapal mereka menepi di sebuah pulau. Mereka membuat perapian, beristirahat dan bermalam di tempat itu. Malam itu Kubo mendesak sang ibu untuk menceritakan kisah masa lalunya. Walaupun awalnya menolak, tapi akhirnya sang monyet yang tak lain adalah jelmaan ibu Kubo. Di sini saya berpikir dan bertanya-tanya kenapa Saryatu harus jadi monyet. Kenapa nggak jadi Wonder Woman atau Saras 008 gitu loh, kan lebih keren. Lanjut, sang monyet mulai menceritakan kisahnya dan Kubo memainkan samisenya untuk memperagakan kisah dengan sihir origaminya. Ceritanya begini, dahulu atas perintah Raja Bulan, Saryatu dan saudaranya diutus turun dari langit untuk membunuh banyak prajurit samurai. Raja Bulan berkata, siapapun yang menemukan ketiga senjata pusaka ajaib tersebut akan menjadi sangat kuat dan menjadi ancaman bagi surga. Malam itu dalam menjalankan misinya, Saryatu tiba terlebih dulu di sebuah kuil sebelum saudarinya, di mana Hanso ayah Kubo berada di sana. Saryatu mengatakan kepada Hanso bahwa Hanso harus mati karena mengetahui keberadaan 3 pusaka dan telah menentang Raja Bulan. Mereka pun mulai bertarung hebat. Hanso sangat kuat, tapi tiba-tiba di tengah pertarungan dia terhenti. Dia menatap Saryatu dan mengucapkan 4 kata yang mengandung ajian Semar Mesem.
Saryatu telah banyak melihat keajaiban, tapi tatapan hangat-hangat tai ayam yang ia lihat di mata Hanso mengubah semuanya. Dia tak pernah merasakan hal seperti itu. Saryatu merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Lebih kuat dari apapun yang ada di dunianya selama ini ya. Mungkin inilah cinta pada pandangan pertama ya. Karena kuatnya ajian jaran goyang milik Hanso, akhirnya mereka pun saling jatuh cinta. Saryatu tak pernah kembali ke langit. Mereka menjalin hubungan dan hidup bersama sampai Kubo, buah cinta mereka, lahir. Mengetahui hal ini, Raja Bulan pun murka. Kemarahannya akibat pengkhianatan Saryatu telah mengguncang surga. Itulah awal mula kenapa Raja Bulan dan kedua saudari Saryatu terus memburu mereka. Malam harinya saat tertidur, Kubo bermimpi berada di suatu tempat bersama Raja Bulan. Dia melihat bahwa pusaka ajaib terakhir berada di markas Hanso dan klannya. Dia diberi petunjuk untuk berjalan ke arah matahari tenggelam untuk menemukannya. Kubo pun segera membangunkan Kumbang dan sang monyet untuk melanjutkan perjalanan. Melewati pegunungan, hutan-hutan, gurun salju, padang rumput. Mereka berjalan sangat jauh, terus berjalan mengikuti arah matahari tenggelam. Dalam perjalanan mereka melihat banyak bangau emas terbang di atas mereka. Konon, bangau-bangau emas itu terbang membawa arwah orang-orang yang sudah meninggal kembali ke alam surgawi. Sampai akhirnya mereka tiba di suatu tempat. Sebuah bangunan tua yang sudah setengah hancur dan usang. Di sana Kubo melihat lukisan keluarganya. Ternyata itu adalah tempat tinggal Hanso dan pasukannya dulu. Di tempat itu juga Hanso merencanakan dan memetakan perjalanan pencarian ketiga pusaka. Yang terlihat dari lukisan-lukisan dan petunjuk yang mereka temukan di tempat itu. Saat mereka sedang mencari petunjuk untuk menemukan pusaka terakhir, tiba-tiba gumpalan asap hitam menyerang Kubo, dan ternyata itu adalah salah satu bibinya yang sudah mengetahui keberadaan mereka. Sebelum mereka bertarung, mereka sempat berbincang-bincang dan bercakap-cakap terlebih dulu. Dari kata-kata yang keluar dari mulut bibi Kubo, mereka jadi tahu kalau si Kumbang ternyata adalah jelmaan dari Hanso. Dulu dia dikalahkan, dihapus semua kenangannya, dan dengan kekuatan sihir dia diubah menjadi Kumbang yang malang. Bahkan Kumbang sendiri pun tidak mengetahui dan menyadari hal ini. Oh, dasar Kumbang kuclok. Mereka pun akhirnya bertarung mati-matian, mencoba mengerahkan seluruh kekuatan untuk melawan saudari Saryatu. Tapi sepertinya bibi Kubo terlalu kuat. Kumbang berhasil dihempaskannya. Sang monyet dengan sekuat tenaga bertarung melawan saudarinya. Sampai sang monyet dan Kubo terpojok dan hampir dibunuh, Kumbang bangkit dan menyelamatkan mereka dengan lemparan pedangnya. Tapi beberapa saat kemudian, secara diam-diam bibi Kubo menusuk Kumbang dari belakang sampai akhirnya Kumbang pun tewas. Di detik-detik terakhir, ibu Kubo berpesan agar Kubo segera pergi dan menemukan pusaka terakhir. Saat bibi Kubo berjalan mendekat dan hendak menghabisi Saryatu dengan sabetan pedangnya, Kubo bergegas meraih samisenya. Lalu dengan sekuat tenaga ia menggenjreng samisenya sampai satu senarnya pun terputus, yang menyebabkan ledakan energi dahsyat yang mampu mengalahkan bibinya. Malam pun berlalu hingga pagi harinya. Kubo duduk terdiam menyaksikan ayah dan ibunya telah tiada. Kubo mengambil tali dari busur panah milik Hanso si Kumbang, menjadikannya sebuah gelang dan memakaikannya di tangannya sebagaimana rambut ibunya dulu. Di sisi lain, manusia kertas Hanso yang sudah ringsek masih sempat bangkit dan menunjuk sebuah kertas yang berisi petunjuk keberadaan pusaka terakhir, yaitu helm perang ajaib, yang ternyata pusaka tersebut berada di desa yang sering Kubo kunjungi dan dijadikan lonceng desa di sana. Kemudian Kubo memetik samisenya hingga senar terakhir pun putus dan dia terbang melayang menuju ke desa untuk mengambil pusaka terakhir. Kubo akhirnya mendapatkan pusaka terakhir yang selama ini dia cari. Saat Kubo hendak mengenakan helmnya, nenek pengemis temannya dan warga desa lainnya melihatnya. Kubo pun segera menyuruh nenek pengemis dan warga desa untuk menghindar ke tempat yang aman.
Lalu dengan sigap Kubo memakai helm tersebut dan memanggil kakeknya Raja Bulan untuk menantangnya. Seketika Raja Bulan pun hadir di hadapan Kubo. Raja Bulan mengajak Kubo ke negeri surgawi Istana Bulan, karena disitulah tempat Kubo seharusnya, di mana mereka akan abadi di sana. Raja Bulan hendak mengambil mata Kubo karena selama hidup dengan mata manusia tersebut, Raja Bulan tidak bisa membawanya untuk hidup di surga, dan Kubo akan terus melihat kebencian, sakit hati, penderitaan, kematian, dan busuknya dunia yang menurut Raja Bulan itu seperti neraka, the hell, pentil goreng. Tapi Kubo menolak karena Raja Bulan yang kejam telah merenggut keluarganya. Raja Bulan yang marah kemudian merubah dirinya menjadi monster yang mengerikan, dan mereka pun mulai bertarung. Beberapa kali Kubo berhasil menebas si monster dengan pedangnya, tapi Raja Bulan yang kuat kembali bangkit sampai akhirnya monster Raja Bulan berhasil mencengkeram Kubo dan menghempaskannya sampai dia terlempar ke pemakaman. Their weakness suffer their humiliation. Di bawah ancaman Raja Bulan, Kubo hendak mengambil pedangnya, tapi ia urungkan saat dia melihat kedua gelang di tangannya. Dia justru beralih meraih samisenya, lalu menjadikan kedua gelang yang terbuat dari rambut ibunya dan busur panah ayahnya, serta mengambil rambutnya sendiri dan merangkainya menjadi senar samise. Saat monster Raja Bulan akan menerkamnya, Kubo mulai memetik samisenya dan secara ajaib Do it now. lentera-lentera yang mengambang di sungai menyala dan menjelma menjadi arwah para leluhur. Melihat hal itu, warga pun langsung berkumpul mendekat. Lalu Kubo mulai memetik samisenya untuk yang kedua kali. Dan kali ini membentuk sebuah tameng perlindungan yang melindungi mereka dari serangan monster Raja Bulan. Kemudian Kubo genjreng sekali lagi samisenya, mengeluarkan energi maha dahsyat dan berhasil menghancurkan monster si Raja Bulan. Hingga si monster secara ajaib berubah menjelma menjadi seorang kakek tua yang linglung dan hilang ingatan. Kakek itu bertanya kepada Kubo dan warga desa tentang jati dirinya. Warga desa yang baik pun lantas mengarang cerita dan mengatakan bahwa sang kakek adalah orang paling baik di desa dan selalu peduli sama. Mereka juga mengatakan kalau kakek memiliki cucu yang salah satu matanya hilang. Mulai saat itu, Kubo pun berjanji akan merawat sang kakek. Kemudian, warga desa mulai melarung lentera arwah para leluhur di sungai. Kubo pun menaruh 2 lentera di altar dan mulai berdoa. Tidak seperti sebelumnya dulu, kali ini lenteranya menyala dan arwah kedua orang tuanya hadir menemaninya, melarung lentera di sungai yang akan menuntun mereka ke negeri surga dan tamat. Setelah menonton film ini dengan cermat dan hikmah yang tidak bisa kita ambil dari cerita ini adalah bahwa ajian Semar Mesem dan Jalan Goyang memang terbukti ampuh untuk meluluhkan hati wanita, bahkan yang berasal dari dunia lain. Cinta bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Saya doakan semoga kalian semua bahagia dan terhindar dari susah dan sedih. Jangan lupa cambuk motivasi kami untuk terus upload video terbaru dengan cara subscribe, share, like, agar admin segera mendapatkan AdSense supaya admin bisa segera meninggalkan kebiasaan buruk ngutang rokok dan kopi di warung. Sampai jumpa lagi di spoiler-spoiler berikutnya. Terima kasih dan kintil melintir.